Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah terluas dan mempunyai luas wilayah lebih dari 200.000 hektar. Sungai-sungai besar di Cilacap sering sekali meluap dan mengakibatkan datangnya banjir bandang. Salah satunya adalah Sungai Cigemeh di Kecamatan Wanareja, seperti yang terjadi pada 8 Februari 2004, di mana sungai itu meluap dan menyebabkan banjir bandang yang banyak menelan korban. Air adalah sumber kehidupan. Manusia tak bisa lepas dari air. Anda lihat sungai ini? Airnya mengalir sangat tenang dan indah. Tapi percayalah bahwa air juga bisa sangat berbahaya. Banyak bencana alam yang terjadi karena air, banjir, tsunami, longsor, dan sebagainya. Itulah dialami oleh Kirno dan Sutina ketika banjir bandang melanda Cilacap, Jawa Tengah. Tapi keajaiban menyelamatkan mereka. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Iya, iya Mbak. Itu Tommy ya, Les? Iya Mbak. Kamu hati-hati di rumah itu ya. Kamu sama Mbak Lasri ya? Anak-anak ya, Nah. Kenapa ya? Ya, sudah. Iya Mbak. Hati-hati ya. Pagi itu, Sutinah dan Kirno bermaksud menghadiri pernikahan temannya. Mereka menitipkan anaknya yang masih kecil pada tetangga karena dilihatnya cuaca sudah mendung dan hampir turun hujan. Mbak Tina dan Mas Kirno adalah orang yang baik. Mereka sering menolong orang lain dan juga pernah menolong suami saya yang Ternyata benar apa kata Mardi. Di tengah jalan, kami kehujanan. Akhirnya, saya dan Mas Firna memutuskan untuk berteduh di musola. Itu ada musola. Ayo.
Bu. Udah waktunya asal. Sungai dulu ya. Ya. Ayo. Ayo, Bu. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mau sholat asar. Iya, Pak Ustadz, kamu mau sholat asar. Silakan Pak Ustadz menjadi imamnya. Mari ya. Iya, Pak. Entah muncul dari mana, tiba-tiba saja sosok laki-laki berkalung sorban muncul di musola itu. Sutina dan Kusno sesaat terkesima dengan kehadiran lelaki itu. Lindungilah kedua orang ini dari segala mara bahaya dan malapetaka ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Selesai laki-laki berkalung sorban itu berdoa bersama mereka, Terima kasih. laki-laki itu berdiri dan keluar musola. Keberadaan laki-laki itu bak ditelan bumi, hilang entah kemana. Kirno dan Sutina terkesiap sesaat dan bertanya-tanya. Siapakah sebenarnya laki-laki tua misterius itu? Mungkinkah ini suatu pertanda untuk Kirno dan Sutina dari Yang Kuasa? Kejadian apa lagi yang akan mereka alami? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Ibu! 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 Bu, udah reda, Bu. Iya. Sudah terang, Pak. Hujan sudah reda walau masih menyisakan gerimis dan gemuruh kilat. Akibat hujan itu jalanan menjadi tergenang air, bahkan sebagian desa tergenang banjir. Ada rasa khawatir di hati Sutina di sepanjang perjalanan karena kemunculan laki-laki misterius di musola tadi. Tapi rasa sayang pada anaknya membuat Sutina bersikeras untuk menghilangkan perasaan itu dan berharap segera tiba di rumah untuk bertemu dengan sang buah hatinya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Angin bertiup sangat kencang dan langit menjadi gelap. Hujan deras pun turun lagi. Kirno terus memacu motornya dengan cepat. Tapi di tengah jalan mereka dicegah beberapa warga untuk tak melintas di jembatan karena air sungai sudah tinggi sekali. Pak, jangan lewat sana, Pak. Kalinya banjir. Jembatannya mau roboh, Pak. Gak apa-apa. Saya pengen ketemu anak saya nih. Ya. Mau pulang cepat-cepat. Ya, makasih loh, Pak ya. Sutina dan Kirno bingung, tapi mereka ingin cepat tiba di rumah karena khawatir pada anaknya. Mereka pun tak menggubris imbauan warga dan Kirno terus memacu motornya melintasi jembatan itu. Iya nih. Aduh. Ya ampun. Ya Allah. Kok mati? Ada apa nih ya? Aduh. Kita coba starter dulu. Iya. Ya. Kok nggak bisa sih? Aku tuntun aja ya. Masya Allah. Akhirnya aku udah ngelok. Ayo, Bu. Ya. Ya Allah. Iya. Air sungai meluap hingga menyentuh jembatan. Arusnya mengalir begitu kuat dan nampak tidak wajar. Sutina terlihat ketakutan melihat air sungai yang meluap dan arusnya yang begitu deras. Sutina dan Kirno terus mendorong motor mereka yang mogok hingga ke tengah jembatan. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara gemuruh yang begitu besar menghampiri mereka.
Mereka begitu kaget dan takut setengah mati. Coba di bawahnya, Pak. Banjir bandang itu menghantam mereka. Sutina dan Kirno terseret arus banjir bandang itu. Mereka terhempas dan berusaha menyelamatkan diri sambil berteriak meminta tolong. Tahan! Ibu! Ibu, tahan! Tolong, Pak! Tahan! Pak! Tahan! Tolong! Iya, tahan, Bu! Tahan! Ada kuat! Tolong, Pak! Bu! Tubuh Sutina seperti dipermainkan arus yang begitu deras menggerus tubuhnya. Sutina berusaha sekuat tenaga agar dirinya selalu berada di atas air. Tubuh Sutina makin lemah. Tenaganya sudah habis terkuras. Sutina pasrah pada takdirnya sekalipun ajal akan menjemputnya. Tuhan punya kehendak. Kepasrahan Sutina pada takdirnya didengar. Dan pertolongan itu pun datang. Sebuah rangkaian gedebong pisang yang tiba-tiba saja melintas mendekati Sutina yang hampir pingsan. Rangkaian gedebong pisang itu pun terus membawa tubuh Sutina hingga tersangkut di pinggir sungai. Banjir bandang itu ternyata memakan banyak korban. Ada 5 desa lebih yang terhantam banjir bandang itu. Banyak korban yang terseret arus hingga ke tengah sungai. Setelah air sungai menyusut, warga mulai beramai-ramai melintasi jembatan untuk mengevakuasi korban dan mengumpulkan para korban yang berhasil ditemukan. Warga terus menyusuri sungai untuk mencari dan mengevakuasi korban banjir bandang yang lain. Sutina berhasil ditemukan di atas rangkaian gedebong pisang yang Iya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih engkau telah mempersatukan kami kembali ya Allah. Iya, Bu.
Dadi, ibu kota Kabupaten Grobogan, berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang, Surabaya lewat Cepu. Terdapat 2 jalur utama kereta api, yakni dari Semarang Tawang menuju timur Surabaya Kota dan menuju tenggara Solo Balapan. Dan kecelakaan tabrakan kendaraan dengan kereta api pun sering terjadi pada lintasan kereta yang tak berpintu. Seperti yang terjadi di Desa Tegowan Wetan pada tanggal 26 November 2005, tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, mengakibatkan 6 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Anda bisa dengar suara tunjukan antara batu dan rel kereta api tadi? Cukup keras, bukan? Sekarang bagaimana jika yang tertumbuk antara mobil dan kereta api? Sementara Anda yang ada dalam mobil tersebut. Kengerian apa yang bisa Anda bayangkan? Kengerian itulah yang dialami oleh Hamidah sekeluarga ketika mereka berada di tengah-tengah jalur rel kereta api dan kereta melaju dengan sangat cepat menumbuk mobil yang mereka tumpangi. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Hamidah itu istri yang soleha. Saya sangat bangga punya istri seperti dia. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih ya, Dek. Kamu telah membangunkan saya. Kalau enggak kamu bangunkan, mungkin sholat jemaah kita bisa telat tepat pada waktunya. Kamu berangkat dulu sayang ya. Iya, Ma. Ya, jangan PR ya. Hamidah adalah seorang guru agama di sebuah SMP swasta. Ia dikenal sebagai orang yang disiplin dalam waktu. Ibu Hamidah juga dikenal sebagai guru yang selalu memberikan teladan yang baik, ramah, dan rajin beribadah. Saya sangat terharu sekali. Waktu murid-murid di kelas memberikan saya surprise. Mereka memberikan saya sebuah kado. Kita lanjutin belajarnya lagi anak-anak ya. Nawati, kamu kenapa? Aku gak bayar uang SPP Bu 2 bulan. Udah, kamu nggak usah khawatir ya. Biar ibu yang anter kamu ke kantor TU. Biar ibu yang membayar SPP kamu, ya. Bu Hamidah adalah sosok yang paling tidak tahan melihat orang lain kesusahan. Hamidah dengan rela memberikan uang gajinya untuk membayarkan SPP Ismawati muridnya. Entah kenapa pada hari itu saya benar-benar tidak enak badan. Kepala saya terasa pusing dan terasa berat sekali. Bu Hamidah, Ya. saya cuma mau ingatkan Ibu kalau nanti sore Ibu harus mendampingi Ibu pengajian. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya lupa. Insya Allah nanti sore, Bu ya. Ya kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Di saat Hamidah membuat air teh untuk menghangatkan badannya, tiba-tiba saja tangan Hamidah tersiram air panas. Tangannya melepuh. Hamidah berteriak kesakitan. Hamidah merasakan firasat buruk. Mungkinkah ini adalah suatu pertanda dari Yang Kuasa untuk Hamidah? Tadi saya masak sayur kangkung. Nih ibu ini pada masak apaan tadi? Oh, sayur asem. Sayur asem. Kocok ini bu. Loh, Bu Hamidah, itu bungkusan apaan bu? Ini ibu, kalau dari murid-murid saya. Coba bu dibuka bu, apa isinya? Nggak tahu adanya apaan. Asal jangan bawa mayat. Jangan bawa mayatnya. Panas. Boneka bu isinya. Wah, bagus. Berarti murid ibu itu masih perhatian bu sama ibu. Hamidah sangat senang mendapatkan kado istimewa dari murid-muridnya. Seumur hidupnya baru sekali ini ia diberikan kado ulang tahun. Dia sangat bersyukur bisa menjadi guru yang disayangi murid-muridnya. Sepanjang perjalanan, Hamidah terus memeluk bantal berbentuk hati hadiah dari murid-muridnya itu. Ibu, Ya. kita boleh lihat lintasan kereta nih, Bu. Hati-hati juga pak. Dan di saat mobil mereka melintasi pintu perlintasan kereta, Ya Allah. tiba-tiba saja mobil mereka berhenti mendadak. Mati sih pak. Dan sang supir berusaha menyalakannya, tapi mobil tak kunjung menyala. Tanpa mereka sadari, dari jalur kereta yang berada di samping mereka muncul kereta api dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan tanpa ampun lagi, kereta api itu menghantam mobil mereka dengan kencang. Mobil itu pun terjungkal ke samping kanan. Dan seketika itu juga suara teriakan berhenti. Yang tertinggal hanya suara rintihan kesakitan yang menyayat hati. Darah berceceran di dalam mobil. Beberapa penumpang hampir terjungkal keluar dan terluka parah. Bahkan sebagian korban sudah tidak bernyawa lagi. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Hamidah terselamatkan karena kepalanya terhalang oleh bantal miliknya.
bisa hidup sampai sekarang. Saya yakin ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang saya sembuh dan saya bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 13 November 1984, Jember mengalami bencana. Hujan yang lazimnya diidamkan turun malah menyebabkan tanah longsor, terutama di kawasan pertanian, tepatnya di perkebunan Zelandia, Kecamatan Tanggul, 50 km dari kota Jember, yang mengakibatkan 9 keluarga terdiri dari 30 nyawa meninggal akibat bencana ini. Jika tanah yang ada Mina, Ibu lapar. Cepetan, Mina. Iya, Bu. Nanti aku ambilkan. Iya, Bu. Amin. Iya, Bu. Aku makan dulu ya. Makan ya, Bu ya. Minah adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia adalah istri dari seorang lelaki yang hanya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Meski hidup dalam kekurangan, Minah tidak pernah mengeluh. Ia selalu menunjukkan akhlak yang baik, terutama kepada ibunya. Iya, Ibu minum dulu, Bu. Ya, kalau habis makan, ajak Ibu ke dokter. Sabar ya, Bu ya. Nanti aku bilang ke Mas Parno, Bu. Minumnya, Mas. Oh iya, terima kasih, Dek. Istri saya sangat penuh pengertian dan sangat berbakti pada suami, terutama pada ibunya. Ini, Mas. Ibu minta berobat besok ke dokter puskesmas. Lo kan kamu tahu, aku ini kan lagi gak punya uang, Dek. Tanggung bulan. Ini lagi pusing-pusingnya aku, Dek. Terus, saya harus ngomong apa, Mas, sama Ibu? Begini saja. Besok biar bagaimanapun, Mas akan usahakan membawa Ibu ke dokter puskesmas. Ya, Mas akan cari pinjaman ke tempat Mas bekerja. Mas akan ngomong ke mandor tempat Mas bekerja. Ya, kamu tenang aja, Endo. Iya, iya, tenang. Mas,
Aku ikut, Mas. Sudah, kamu di rumah saja, Dok. Puskesmas saya kan itu jauh. Kasihan loh anak kita ini. Iya, Mas. Tapi aku kasihan sama ibu, Mas. Aku mau ikut aja. Kalau ibu pada ngerti. Iya, sabar, Bu. Ya, Mas ya. Sudahlah. Ayo, Ya sudah, makasih ya, Mas. ayo, hati-hati. Jaga kandunganmu. Iya, Mas. Perjalanan menuju puskesmas cukup jauh. Mereka harus melewati jalan berbukit dan berbatu. Angkutan umum dan kendaraan masih sulit melintas di daerah ini. Mereka terpaksa harus jalan kaki hingga 4 kilo lebih. Tapi demi rasa bakti mereka pada orang tua, Suparno dan Minah tetap pergi mengantar Mbok Suti untuk berobat ke puskesmas. Minah, ibu haus. Haus, haus. Loh, kok gerah? Kipasin, Min. Ibu gerah. Sini. Gimana, Bu? Panas. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini, Mbak, sini. Sini, sini, sini. Saya heran sama ibu, dia terus-terusan bilang gerah. Katanya udara di luar panas. Padahal malam itu hujan turun, jadi sangat dingin sekali. Sumo. 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 Mana? Mas? 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 Kenapa, Dok? Ibu, Mas? Kenapa, Bu? Sumo. Hah? Sumuk? Aduh. Wah. Ibu mau mana? Mau keluar gerah. Gerah. Sumo. Gerah. Gerah. Gerah sini. Sini, sini. Men. Gerah, men. Iya, Bu. Mbok Suti pun keluar rumah karena tak tahan dengan rasa panas yang dialaminya. Minah dan Suparno merasa aneh dengan sikap Mbok Suti. Padahal udara di sekitarnya dingin. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba saja Mbok Suti ketakutan karena melihat sesuatu. Padahal Suparno dan Minah tidak melihat siapapun. Minah dan Suparno makin merasakan firasat buruk saat Mbok Suti mengatakan kalau ajalnya sudah dekat. Benarkah keanehan demi keanehan malam itu merupakan firasat pertanda akan terjadi sesuatu? Tetaplah di Miracle. Ya Allah, kepadamu aku berlindung, ya Allah. Sepertinya sudah mulai turun hujan, Bu. Iya, Bu. Ayo kita ke dalam. Ayo, Bu. Kita masuk aja ya, Bu. Ibu. Ini hujan, Bu. Ayo, nanti Ibu tambah sakit. Ayo. Iya, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ini udah hujan kok. Lihat, Bu. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh di kejauhan. Pegangan, Bu. Suparno bergegas melihat keluar rumah. Ibu, ada apa ini, Bu? Suparno bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengevakuasi Mbok Suti dan Minah. Bu, di belakang sudah mau terjadi longsor. Tapi gelombang tanah longsor itu lebih cepat menerjang desa mereka. Ayo kita menyelamatkan diri. Suparno terpental keluar.
Mbok Suti dan Minah pun tergerus longsoran tanah itu bersama dengan rumah mereka. Dan dalam seketika perkampungan itu habis diterjang tanah longsor. Suparno yang terlempar keluar berhasil berlindung di balik pohon besar. Walaupun tubuhnya terluka, tapi dirinya masih bisa selamat. Suparno pun berhasil naik ke atas pohon besar. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, kepadamu lah aku berlindung ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Di mana aku ya Allah? Tolong hambamu ini ya Allah. Selamatkan hambamu ini ya Allah. Tolong aku ya Allah. Ya Allah. Bila hambamu ini kekuatan. Selamatkan baikku ya Allah. Tolong ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Selamatkan ibuku ya Allah. Ya Allah. Tolong. Selamatkan suamiku. Pertemukan aku dengan mereka ya Allah. Ibu. 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 Istriku. Mina hanya bisa berdoa dalam hati agar bisa selamat dari bencana ini. Dan di saat kepasrahan Mina mencapai puncaknya, kehendak Tuhan pun terjadi. Segala permohonan dan permintaan Minah dikabulkan Yang Kuasa. Hingga pertolongan itu pun datang. Minah merasakan seberkas sinar menerpa wajahnya, yang ternyata sinar dari atas karena tanah yang menguburnya berhasil digali oleh beberapa warga dan juga tim SAR. Saya senang istri saya dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Tetapi ibu mertua saya meninggal dalam bencana longsor itu. Kita dipertemukan kembali. Ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah. Suparno begitu bahagia menemukan Minah istrinya masih selamat. Walaupun hatinya hancur dan bersedih, karena ibu mertua yang dianggapnya sebagai ibu sendiri harus meninggalkan mereka berdua untuk selamanya. Ibu. 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 Ibu Mina. Ibu. Ibu Mina. Ibu. Ibu.
Keajaiban hanya akan terjadi bagi orang-orang yang percaya atas kebesaran Tuhan. Yakinlah kepadanya dan percaya bahwa Tuhan Maha Penguasa atas segala sesuatu. Keajaiban-keajaiban tadi adalah sebagian kecil dari bukti kebesaran Tuhan. Masih banyak keajaiban lain yang belum kita saksikan. Tapi yang terpenting adalah kita semakin sadar bahwa Tuhan adalah Maha Penguasa atas segala kekuatan. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.